Kita pantau pergerakan hari ini, IHSG bahkan kembali mencetak rekor terbaru ke level 8.700-an. Silakan pandangan Anda. Ya, kalau kita cek ya memang hari ini IHSG cukup baik ya, berada di level 8.700, menyentuh level all time high baru nih ya, level tertinggi sepanjang masa. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan sudah banyak sekali terdapat sentimen-sentimen positif terutama di Desember ini, dan banyak yang berpersepsi gitu ya bahwa di Desember ini akan ada window dressing, dan menurut saya memang itu sangat kelihatan ya, cukup kelihatan. Karena salah satu sisi kemarin The Fed sudah mulai melonggarkan kebijakannya, salah satu kuantitatif tightening-nya ya sudah mulai dilonggarkan. Kemudian satu sisi bahwa pasar sangat optimis sekali bahwa The Fed nanti pada esok hari ya tanggal 9 hingga 10 Desember akan memangkas suku bunga nih setelah kemarin menahan beberapa kali. Tentu saja ini menjadi kabar baik bukan hanya untuk IHSG, nantinya juga untuk rupiah. Meskipun kalau kita lihat rupiah memang 2 hari terakhir ini sudah mulai melemah, tapi menurut saya sih melemahnya wajar aja karena kemarin sudah ada penurunan yang cukup signifikan, penguatan yang signifikan gitu ya. Terus satu sisi di hari ini ternyata IHSG juga naik karena didorong oleh saham-saham konglomerat ya, terutama hari ini ada Haji Isam nih, saham-sahamnya Haji Isam, ada TB, ada Pegun, JAR, dan juga FAS yang hari ini mencatatkan angka gitu ya, bahkan sampai 20% hingga 25%. Kemudian juga saham-saham Bakri hari ini juga menguat signifikan, terutama yang baru saja menerbitkan obligasi untuk ekspansi bisnis, itu ada Bumi dan juga ada di energi. Oke, kira-kira ekspektasi Anda mengenai the Federal Reserve di pekan ini akan seperti apa, Susi? Kalau saya sih juga optimis gitu ya, optimis bersama teman-teman investor, harusnya The Fed akan memangkas suku bunga. Kalau teman-teman perhatikan beberapa hari terakhir pergerakan Wall Street juga terus mencetak rekor-rekor baru, begitu juga dengan bursa Asia lainnya mencetak level-level yang lumayan tinggi gitu ya, sejalan juga dengan IHSG karena memang pasar ini dominan sudah Fed Watch sendiri 80% memproyeksikan bahwa The Fed akan memangkas suku bunga. Karena kalau teman-teman perhatikan Amerika kan masih defisit, kemudian pasar tenaga kerjanya juga masih cukup rendah. Kalau kita lihat beberapa data juga belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan gitu ya, masih struggle. Sehingga ya memang harus ada booster. Karena kalau si The Fed ini kemarin sudah melonggarkan kebijakan QT-nya, itu biasanya udah memberikan tanda-tanda bahwa The Fed itu akan pangkas suku bunga. Teman-teman bisa lihat secara track record The Fed ketika melonggarkan kebijakan terutama di quantitative tightening. Oke, baik. Lalu kira-kira sentimen apa yang patut diperhatikan sampai akhir tahun, Susi, untuk pergerakan IHSG kita? Sebenarnya patut diperhatikan kalau kita lihat ya pasti data-data ekonomi yang akan rilis gitu ya, terutama data-data pertumbuhan ekonomi untuk proyeksi di kuartal 4, tapi diproyeksikan akan berada di level 5,4 hingga 5,6% gitu ya, meskipun kalau kita lihat sekarang Indonesia, tanah air sedang mengalami bencana di sebagian besar provinsi gitu ya, tapi harapannya ini setidaknya masih bisa mendukung perekonomian kita nanti ke depannya gitu ya, terutama dari sisi consumer goods, kemudian juga logistik, transportasi. Karena ini biasanya terjadi kenaikan ya menjelang akhir tahun karena ada Nataru gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan Nataru biasanya sektor banking, transportasi, logistik, kemudian juga consumer goods serta retail itu biasanya menjadi salah satu sektor yang justru banyak diincar oleh para investor karena pasti satu sisi orang-orang akan belanja gitu. Mungkin ada juga kalau menjelang Nataru pasti pergi jalan-jalan, membeli barang-barang yang memang dibutuhkan untuk liburan dan juga tahun baruan. Jadi biasanya itu 4 sektor itu biasanya paling diuntungkan. Kalau untuk rupiah sendiri, bagaimana analisanya menurut Anda? Nah, untuk rupiah sendiri kalau saya sih melihat masih optimis ya, bisa menguat setidaknya bertahan di level 16.400-an atau bahkan mungkin bisa ke 16.300 kalau The Fed benar-benar pangkas suku bunga. Terus juga teman-teman kan bisa melihat kemarin cadangan devisanya juga terjadi kenaikan gitu ya, berarti intervensi-intervensi yang Bank Indonesia lakukan ini sudah cukup baik. Kemudian ditambah lagi kalau teman-teman perhatikan ada kabar baru bahwa kalau sekarang kita peraturan DHE ya, devisa hasil ekspor, itu kan 100% sekarang harus ngendem dulu ya. Nah, masalahnya sekarang ngendemnya itu harus di bank-bank himbara. Nah, sebenarnya ini satu sisi adalah akan harusnya meningkatkan likuiditas ya, likuiditas falas kita, dan harusnya ini bisa digunakan sebagai salah satu intervensi agar cadangan devisa kita juga tetap stabil dan rupiah kita juga bisa tetap stabil dengan peraturan yang baru ini. Oke, baik. Saya juga ingin tanyakan mungkin kepada Anda mengenai sentimen-sentimen yang ada dari domestik dengan adanya bencana dan lain-lain. Apakah itu turut mengaruhi sentimen pasar secara negatif atau bagaimana?
Ya, kalau teman-teman perhatikan kan kemarin ISG kita tuh sempat ada koreksi ya, dan itu memang bertepatan dengan bencana yang terjadi. Karena kalau kita lihat bencana alam yang terjadi ini kan wilayahnya ada di Sumatera sama Aceh, yang dimana kalau teman-teman perhatikan ini salah satu provinsi wilayah yang memang punya hasil komoditas yang tinggi juga, yaitu adalah sawit. Nah, kalau teman-teman perhatikan sudah banyak perkebunan sawit yang memang terendam banjir, dan tentu saja ini efeknya akan di tahun depan. Jadi kalau sawit itu kan proses penanamannya, produksinya itu kan butuh waktu yang sangat lama gitu ya sampai mendapatkan hasil. Nah, sekarang ada efek sawit-sawitnya ini, wilayah sawit ini pada kerendam banjir. Harusnya ini sangat berefek sekali sih menurut saya. Yang harusnya tadi mungkin udah siap panen tinggal kirim, tapi akhirnya ya nggak jadi karena memang ada bencana. Mungkin memang akan menurunkan dari sisi ekspor dan juga impor dari sisi komoditas sawit, tapi harapannya dengan saluran bantuan yang diberikan gitu ya kepada warga Sumatera dan Aceh harusnya bisa mendorong juga salah satu sektor konsumer, dan semoga aja bencana juga sudah cepat pulih ya, harapannya dengan cepat pulih dan juga semua bisa baik-baik aja. Oke, baik. Sekarang mengenai sektor-sektor yang menarik untuk berkembang, namun juga menurut Anda sepertinya masih undervalue dan lain-lain seperti apa? Kalau kita ngomongnya masih undervalue dan berkembang sebenarnya sih banyak ya, tapi yang paling spesifik menurut saya sih ada di banking. Kenapa banking? Pertama satu sisi tadi ada DHE, devisa hasil ekspornya itu harus ngendapnya di Bank Himbara. Itu kan sebenarnya salah satu sisi itu menguntungkan salah satu perbankan big cap terutama di Himbara. Kemudian bank-bank Himbara itu memang dominan PBV-nya masih 1, bahkan ada yang di bawah 1 gitu, masih 0,7-an, itu BNI itu masih 0, kemudian satu sisi kemarin pemerintah menambahkan likuiditas yang dari 200 triliun ditambah lagi 76 triliun dibagi 4 bank, 25 T masing-masing BRI, Mandiri, BNI, dan 1 T untuk Bank DKI. Harusnya itu juga bisa mendongkrak salah satu untuk ini ya, menyalurkan kredit ke masyarakat biar semakin mudah juga masyarakat mendapatkan kredit. Kalau masyarakat dapat kredit, perusahaan swasta dapat kredit kan mau ekspansi bisnis juga enak gitu. Baik.